Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini dari yang merupakan part 2 dari Introduction to Natural Language Processing, saya akan membahas dua hal di sini, yaitu Machine Learning for NLP dan juga sedikit tentang research direction gitu di NLP area. Oke, nah ini adalah diagram Venn yang memperlihatkan bagaimana NLP beririsan dengan beberapa bidang yang lain, yaitu machine learning dan juga AI dan juga deep learning. Nah, kalau kita bicara tentang NLP, bisa dibilang NLP ini merupakan bagian dari AI gitu ya, artificial intelligence, yang seperti yang di video pertama sudah saya jelaskan, fokusnya adalah untuk memahami dan mengenerate, juga menginterpretasikan bahasa manusia gitu ya, dan mengembangkan bagaimana kemampuan dari pemahaman itu bisa dimiliki oleh komputer. Kemudian di sini kalau kita bicara tentang NLP, akan sangat sering gitu ya penerapannya dengan menggunakan machine learning. Jadi dan kemudian mungkin yang sedang tren dari beberapa tahun belakangan adalah deep learning. Jadi dua area ini tidak terpisahkan gitu ya, machine learning dengan NLP, dan yang sedang tren yaitu deep learning dengan NLP. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang machine learning untuk NLP, sebetulnya banyak gitu ya, di awal-awal sebelum menggunakan machine learning tentu saja kita perlu membahas tentang rule based system. Jadi di awal mungkin sebelum machine learning sepopuler sekarang, tentu saja biasanya beberapa tas-tas NLP ini dikembangkan dengan rule base gitu. Rule base itu seperti apa sih gitu. Rule base ini basically rule base system ini akan mendapatkan input ya berupa korpus atau informasi gitu ya. Kemudian si rule base systemnya ini akan di dalamnya terdapat rules yang biasanya ya didefinisikan oleh pengembangnya atau oleh expert. Kemudian semua rules ini akan diaplikasikan ke input data. Sebagai output akan di-generate based on korpus atau input dan berdasarkan juga rules yang sudah dituliskan. Oke. Sebagai contoh di sini ada contoh rule based system ya. Katakanlah kita mempunyai sebuah rules. For every sentence containing the word language, remove the first word and any remaining capitalized word are programming languages. Oke. Jadi untuk setiap sentence yang mengandung kata language, maka remove first word-nya, dan semua kata yang capitalized gitu ya, yang diawali dengan huruf kapital setelahnya merupakan programming language. Itu rules yang didefinisikan untuk sebagai contoh rule based system kita. Nah, sebagai contoh saya mempunyai kalimat yang pertama di sini. The language above is Python. Kalau misalnya kita menggunakan rules yang sudah didefinisikan di awal, maka ini precise gitu ya. Jadi bisa mengenali bahwa Python ini adalah bahasa pemrograman. Jadi sangat precise. Kemudian bagaimana kalau misalnya kalimat yang kedua? Kalimat yang kedua di situ ada beberapa bahasa pemrograman ya. Jadi ada Java, C, PHP, JavaScript, C++, Objective-C, and C#. Tapi di sini yang beberapa bahasa pemrograman seperti C dan C# ini tidak dapat diidentifikasi gitu ya, karena di sini any remaining capitalized word gitu. Jadi ini tidak dianggap sebagai words, tapi mungkin hanya dianggap sebagai satu karakter gitu. Dan juga C# ini mungkin ya ini bukan word gitu ya, karena hanya karakter kemudian diikuti dengan simbol. Jadi ini walaupun masih lumayan precise gitu, tetapi ada beberapa yang sudah miss gitu.
Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya case-nya adalah seperti ini. Edsger Dijkstra, kemudian di sini in a famous 1968 letter published in the Communication of the ACM argue that goto statement should be eliminated from all high-level programming language. Oke, kita tahu bahwa di kalimat ini sama sekali tidak ada programming language-nya ya. Tetapi berdasarkan rule yang tadi dituliskan di sini sehingga Dijkstra Communication dan ACM ini akan dianggap sebagai bahasa pemrograman. Ini sudah mulai tidak precise ya. Dan yang terakhir di sini kalimat yang terakhir, Java came to be used for server-side programming. Ini karena Java kebetulan muncul di kata yang pertama dalam sentence tersebut, malah nanti di remove ya. Padahal ini merupakan kata yang seharusnya merupakan programming language gitu. Jadi itu adalah contoh dari rule base. Nanti kita akan coba bandingkan gitu apa kelemahan dari rule base tersebut dibandingkan dengan misalnya kita menggunakan machine learning ya, pendekatan machine learning. Oke, kemudian berikut ini adalah diagram ya atau gambar yang menunjukkan arsitektur dari supervised learning. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan machine learning biasanya dibagi menjadi secara general ada dua, supervised dan unsupervised learning. Di mana kalau unsupervised learning biasanya menggunakan data training ya, dengan porsi yang jauh lebih besar daripada data test, sedangkan kalau unsupervised tidak menggunakan data training sama sekali. Nah, yang ada pada gambar ini adalah supervised ya, supervised learning, di mana di sini digunakan data training. Maka sebetulnya kalau dalam NLP gitu ya, dalam NLP ketika sebuah sistem menggunakan supervised machine learning biasanya akan ada dua fase yang ada dalam NLP tersebut, NLP task tersebut, yaitu fase training dan fase prediction atau test gitu ya. Nah, dalam fase training ini sebetulnya bisa dibilang machine learning algorithm itu akan belajar dari data training. Jadi bisa dilihat di sini input ini bisa berupa dokumen ya, bisa berupa dokumen. Kemudian di sini dokumen ini atau korpus ini sudah ada labelnya. Jadi katakanlah misalnya teman-teman mau mengidentifikasi apakah sebuah email gitu ya, email apakah dia spam atau non spam, maka data trainingnya itu sudah ada labelnya. Jadi misalnya email 1 ini labelnya spam, kemudian sampai misalnya email ke N ini misalnya non spam gitu ya. Jadi sudah ada labelnya. Itu yang disebut dengan data training. Kemudian yang proses berikutnya biasanya akan ada feature extraction gitu ya, sehingga menghasilkan feature representation yang biasanya berupa dalam bentuk vektor. Kemudian ini yang akan diinputkan dalam machine learning algorithm. Nah, machine learning algorithm ini akan belajar dari data training tersebut. Jadi kalau misalnya spam tuh data atau email yang spam ternyata patternnya seperti ini, kalau yang non-spam seperti ini, dan seterusnya. Yang kemudian akan menghasilkan yang disebut dengan classifier model. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya sudah ada classifier model di sini? Nah, classifier model ini akan digunakan dalam fase prediction atau test. Dalam fase prediction atau test hanya akan ada input ya, yang biasanya belum ada labelnya. Walaupun misalnya mungkin ada labelnya, kita anggap kita belum pernah melihat label tersebut. Prosesnya kemudian sama, ada feature extraction, kemudian input tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk biasanya feature vector, kemudian ini akan menjadi input untuk classifier model. Nah, classifier model ini nanti akan bisa menghasilkan prediksi label dari input tersebut gitu ya. Jadi misalnya di sini ada email baru.
Dengan classifier model yang tadi sudah dilatih, sudah di-train di data training, ini bisa diketahui apakah dia spam atau non-spam. Oke. Jadi itu kalau machine learning ya. Kalau machine learning di sini prosesnya lebih black box gitu, dalam artian kita tidak begitu jelas apa yang terjadi sebetulnya di dalam algoritma tersebut, walaupun tentu saja nanti kita bisa mengetahui ya bagaimana cara kerja algoritma tersebut gitu. Oke. Nah, kalau dibandingkan di sini rule based dan machine learning approach ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu ya. Rule based saat ini, walaupun mungkin rule based ini sudah lebih dulu dibandingkan machine learning gitu, tapi di beberapa mungkin nanti teman-teman bisa menemukan di beberapa aplikasi rule based ini masih sering dipakai juga gitu ya. Nah, kelebihan dari rule based ini fleksibel ya, fleksibel, kemudian mudah didebak. Jadi kalau misalnya ada error gitu mudah untuk diperbaiki, dan tentu saja tidak memerlukan massive training corpus gitu. Jadi karena ya yang itu hanya based on rule gitu ya yang dituliskan. Keuntungan lainnya itu kita bisa memahami language phenomenon yang terjadi gitu dalam task tersebut. Jadi kayak misalnya tadi kalau misalnya saya menuliskan rule untuk mengetahui apakah sebuah email spam atau non-spam, saya bisa tahu gitu, oh kalau spam itu biasanya ya suka mengatasnamakan pengirimnya dari negara tertentu itu. Seringnya seperti itu, atau biasanya menawarkan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal dan seterusnya. Jadi kita bisa paham gitu karakteristik atau language phenomenon yang ada dalam email tersebut. Selain itu, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, high precision ya, high precision. Jadi presisinya bisa sangat tinggi. Nah, di sisi lain, tapi rule based ini membutuhkan skill developer dan linguis gitu, karena tentu saja dalam beberapa case gitu akan diperlukan expert gitu ya, mungkin di sini semacam linguis, ahli bahasa yang bisa memahami tentang fenomenal language tersebut gitu. Mungkin kita kalau yang backgroundnya dari computer science mungkin akan kebingungan ya, bagaimana sih rules dari sebuah bahasa dan seterusnya. Oke. Dan slow parser development dan juga moderate recall. Moderate recall ini dalam artian presisinya tinggi tapi mungkin tidak banyak yang coveragenya tidak bisa jadi tidak setinggi machine learning algorithm. Nah, kebalikannya machine learning algorithm ini lebih mudah di scale up gitu. Dalam artian kalau misalnya datanya ditambah gitu, ini bisa dengan mudah di scale up ya untuk data yang lebih besar. Dan dia mempunyai kemampuan yang disebut learn ability without being explicitly programmed. Jadi kalau misalnya dalam rule based tadi, kalau misalnya ada data baru, kemudian fenomena language-nya itu baru, ya mau tidak mau rule-nya harus ditambah. Tapi berbeda dengan machine learning algorithm. Jadi kemampuan untuk belajarnya ini tidak perlu diprogram secara eksplisit gitu, karena otomatis dia akan belajar dari data yang sudah ada, data training tersebut. Kemudian fast development ya, kalau datasetnya available tentu saja, dan kebalikannya dari rule based tadi, ini high recall. Kemudian kalau kelemahannya tentu saja kalau tadi kita bicara tentang supervised learning, akan membutuhkan training corpus dengan annotation gitu. Jadi mungkin ini adalah effort yang paling besar ya ketika mempersiapkan data training, karena perlu annotation dan biasanya annotationnya ini dilakukan oleh human. Dan karena karakteristiknya yang cenderung black box, maka lebih sulit untuk didebak
Dan tentu saja kita akan lebih kesulitan untuk memahami language phenomenon yang terjadi. Oke, tapi di sini ada plus dan minusnya ya dari masing-masing pendekatan. Pada dasarnya, kalau misalnya kita ingin, ini ketika ditanya harus pakai yang mana gitu, apakah rule based atau machine learning approach, sebetulnya sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan aplikasi apa yang mau dikembangkan gitu. Bisa jadi mungkin di certain task dengan data spesifik data gitu ya, rule based ini akan lebih baik dibandingkan machine learning, dan juga sebaliknya gitu. Atau mungkin bisa hybrid gitu ya. Jadi di beberapa case menggunakan rule based, tapi kemudian di beberapa case yang lain menggunakan machine learning approaches gitu. Oke, nah kemudian kalau kita tadi bicara tentang machine learning ya, ini bisa dibagi menjadi classical NLP atau yang non-neural network gitu ya, dengan yang deep learning. Tadi saya sudah mention di awal, ada yang disebut dengan deep learning ya. Nah, kalau kita bahas dulu tentang classical NLP atau ini yang non-neural network ya, yang tadi seperti saya terangkan. Biasanya proses yang terjadi di sini adalah ketika ada text file, kemudian ini mungkin ada language detection terlebih dahulu ya, apakah dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian biasanya akan dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Jadi mungkin harus ada penghilangan stop words, kemudian ada tokenization, kemudian ada lower casing, dan seterusnya. Kemudian dari sini data yang sudah mengalami pre-processing tadi ya akan direpresentasikan gitu ya, akan direpresentasikan dalam fitur vektor yang mana kita harus memilih gitu fiturnya yang mana. Jadi ada semacam feature engineering yang terjadi dalam classical NLP gitu, dan biasanya peran dari developer atau programmer sangat penting gitu dalam memilih fitur mana yang dianggap crucial atau important gitu untuk klasifikasi gitu. Kemudian setelah itu dari sini nanti bisa dipakai untuk berbagai aplikasi ya, yang tadi misalnya sentiment analysis, topic classification, entity extraction, dan seterusnya. Jadi yang paling mendasar di sini adalah ada feature engineering gitu ya. Kemudian apa bedanya kalau misalnya dengan metode-metode yang menggunakan deep learning? Nah, dalam metode deep learning ini biasanya tidak ada feature engineering ya. Pre-processing masih ada gitu, karena tentu saja biasanya kalau raw data ini masih banyak noise-nya. Tapi setelah di clean, setelah di pre-process, kemudian kita tidak perlu melakukan feature engineering, tidak perlu memilih fitur mana yang dianggap important atau crucial untuk classifier. Jadi langsung aja gitu ya. Di sini dense embedding ini adalah fitur representation-nya, kemudian langsung di feed ke neural network. Nah, dari sini ini bisa dipakai tentu saja untuk beberapa aplikasi ya, kayak misalnya sentiment analysis, classification, topic modeling, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya yang paling mendasar perbedaannya adalah dalam feature engineering dan adanya feature engineering dan tidak adanya feature engineering. Oke, tadi itu mengenai machine learning and NLP ya. Kemudian saya akan bahas sedikit mengenai bagaimana doing research in NLP field. Ini saya ambil dari Pham Quang Nath Min slide pada research method in natural language processing. Oke. Nah, mungkin ini beberapa poin pentingnya ya. Poin pentingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara tentang tipe riset yang sering dilakukan di NLP field, maka yang paling sering itu adalah empirical methods gitu. Jadi di mana
riset-riset itu biasanya akan membutuhkan observasi, data, dan eksperimen gitu. Kemudian eksperimennya ini akan banyak loopingnya ya, akan banyak iterasinya. Jadi mulai dari identifikasi problem, kemudian meng-create ide, mentes ide mana yang paling bagus, kemudian menganalisis result dan seterusnya. Dan proses ini bisa jadi berulang gitu, iteratif, karena bisa jadi ide yang di awal tidak mungkin belum optimal gitu. Nah, maka di sini ada yang poin ketiga ini ya, many ideas do not work gitu. Jadi bisa jadi ide yang di awal itu bisa jadi tidak atau bukan merupakan ide yang paling baik gitu, sehingga perlu dilakukan proses iterasi lagi untuk mencari ide baru. Nah, ini yang quote-nya yang bagus ya, fails occur more often than successes gitu. Jadi kegagalan itu biasanya lebih sering terjadi dibandingkan kesuksesan ya, sehingga maka di sini advice-nya adalah try to increase the number of experiment gitu. Jadi eksperimennya itu diulang berkali-kali, sehingga di sini ada rumusnya ya, number of successes is equal number of experiment time success rate gitu. Jadi semakin banyak eksperimen yang dilakukan, maka semakin besar chance untuk sukses gitu. Nah, ini mungkin secara garis besar ya, problem solving loop ini mungkin tidak hanya di NLP area saja, tetapi secara general untuk research ada identifikasi problem, explore information and create ideas, kemudian di sini select the best idea, kemudian build and test idea, evaluate the result, dan ini bisa berulang lagi gitu ya. Jadi prosesnya bisa iteratif. Nah, kemudian bagaimana melakukan riset di NLP gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya melakukan riset di NLP itu harus seperti apa sih? Atau langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menemukan ide gitu. Nah, ini mungkin juga tidak terbatas pada NLP area saja gitu. Jadi bisa pertama dari data observation atau data result analysis gitu. Jadi kita punya data, kemudian kita mengobservasi data tersebut, melakukan analisis, sehingga nanti biasanya di situ ditemukan masalah, kemudian kita come up dengan method atau approach untuk sebagai solusinya. Kemudian bisa juga dengan discussing ideas dengan teman gitu ya. Kemudian melakukan eksperimen atau run the program untuk testing ide tadi. Dan yang jelas ini yang poin keempat ini sangat penting, reading papers gitu. Jadi membaca ini atau melakukan literatur review ini menjadi poin penting dalam melakukan riset. Dan yang tidak kalah penting adalah investigate new NLP atau machine learning tools dan libraries. Jadi sudah banyak sekali library untuk NLP dan machine learning tools yang tersedia, dan itu bisa menjadi room of exploration gitu ya, dimana kita bisa menemukan ide-ide baru untuk riset. Nah, stepnya di sini tentu saja research start from learning terlebih dahulu gitu ya, dari learning terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya mau melakukan riset tentang NLP, biasanya ada beberapa background yang penting untuk dikuasai atau dipelajari. Yang pertama biasanya tentang probabilistik dan statistik, kemudian basic math kayak linear algebra, kalkulus, kemudian tadi ya machine learning, dan juga yang tidak kalah penting adalah programming, karena kalau misalnya kita mau melakukan eksperimen, ya mau tidak mau kita harus bisa coding ya. Dan beberapa NLP textbooks yang ini adalah mungkin semua NLP ears gitu, semua orang-orang di NLP tahu ya. Speech and Language Processing dari Jurafsky dan Martin, ini buku sejuta umat ya. Kemudian yang kedua Foundation of Statistical Natural Language Processing dari Manning dan Schutze. Ya, dua buku itu biasanya yang
yang sering dipakai dalam untuk belajar NLP. Oke, kemudian juga baca paper-paper pada top conference dan jurnal di NLP, dan juga fields yang lain gitu. Jadi ini ada beberapa conference ya, beberapa top conference dalam NLP, ada ACL, YMNLP, NACL, dan seterusnya. Bisa juga workshop yang fokus ke NLP subfield. Jadi biasanya kalau top conference ini nanti ada bercabang gitu ya. Jadi mereka biasanya punya workshop di bawahnya. Nah, bisa juga short paper dari top conference tersebut ya, karena biasanya kalau dalam NLP top conferences ini ada short dan long paper. Kemudian ada PhD dissertation, itu juga bisa dibaca, dan tentu saja kita pilih paper yang banyak citasinya dan textbook yang biasanya ditulis oleh leading researcher gitu ya. Nah, setelah membaca dari paper-paper tersebut, tentu saja kita harus practicing ya dengan programming exercise. Ini bisa dari misalnya 100 NLP drill exercise. Ini mungkin linknya agak terputus ya. Oke. Kemudian NLP programming tutorial dari Graham Neubig. Nah, ini bisa dipakai untuk memulai gitu exercise. Dan juga mungkin biasakan untuk mungkin ikut dalam challenge gitu. Baik itu mungkin kalau biasanya data science challenge itu mungkin banyak yang menggunakan data teks juga ya. Bisa dari kaggle.com atau juga share task yang lain seperti Semeval, Pantas, dan seterusnya. Nah, ini sangat baik gitu ya untuk bisa selain melatih programming juga bisa belajar langsung dari real case gitu. Nah, ini biasanya kalau rujukan gitu, ini paper-paper yang dari top conference di NLP ya, sclanthology.info, ini semuanya ada di situ dan free gitu ya, bisa diakses secara free. Kemudian ada beberapa top conference dan jurnal di NLP. Ini ada ACL yang tadi saya sebutkan, Association for Computational Linguistics, kemudian MNLP, Empirical Method, Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, dan ini yang mungkin regional ya, tapi tidak kalah bergengsinya, NACL, ini seperti ACL tapi untuk North American chapter gitu. Dan yang lain ada Calling juga, kemudian seperti ACL tapi untuk chapter European, kemudian ini ada juga, ini awalnya dari workshop ya, tapi kemudian dia jadi besar, Conference on Computational Natural Language Learning, dan juga yang berikutnya adalah LREC. Nah, ini biasanya untuk sharing dataset ya, dataset di NLP ini banyak di LREC. Oke, sedangkan kalau jurnal, dua yang saya tahu ini adalah yang paling leading ya, Transaction of the Association for Computational Linguistics dan Computational Linguistics. Oke. Dan bisa dibilang kalau top conference di NLP ini memang acceptance rate-nya ini sangat kecil ya, jadi sangat kompetitif gitu. Jadi sebagai contoh di sini untuk ACL gitu di tahun 2018 ini untuk long paper acceptance rate-nya hanya 25,3% gitu. Kemudian jadi misalnya di sini ada 1018 paper yang masuk, yang diterima hanya 258 gitu. Sedangkan untuk short papernya hanya 24%. Jadi karena kalau dalam NLP ini progresnya sangat cepat gitu, sehingga biasanya NLP researcher lebih suka publish di conference gitu ya, daripada jurnal gitu. Jadi karena di sini feedbacknya lebih cepat dan bisa untuk diseminasi riset dengan lebih cepat juga. Nah, kemudian di sini ini adalah beberapa top conference dan jurnal di NLP, dan juga universitas-universitas yang biasanya leading gitu ya di conference tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat nama-namanya
ini bisa dibilang Ivy League semua gitu ya, dan ada beberapa yang juga dari industri, misalnya IBM, Facebook, Microsoft, Google, kemudian yang lain biasanya ya didominasi oleh universitas-universitas rata-rata di US dan Europe gitu. Tapi tentu saja selalu ada chance untuk kita mungkin dari Indonesia gitu ya, untuk bisa masuk ke top conference ini gitu. Jadi riset-riset dalam bahasa NLP dalam bahasa Indonesia masih belum terlalu banyak gitu, belum se-establish research NLP di bahasa Inggris gitu, sehingga masih banyak room untuk exploration, dan tentu saja itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa ya mencari ide dari sana gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan di video part 2 untuk introduction to NLP. Kita akan lanjut ke video berikutnya, di mana nanti akan saya sampaikan mengenai text representation. Oke, terima kasih.